Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalan diri. Nama Muhammad Muharram Riki Maulana dari KOS Dedika TPU 5 Alfa dari Politeknik Penerbangan Surabaya. Dengan nomor induk taruna 3041909. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang fuel system pada pesawat Cessna 172S. Untuk pesawat Cessna 172S, fuel akan diisikan melalui wing kanan ataupun wing kiri. Untuk mengetahui kuantiti dari fuel tersebut, kita ada dua cara, yaitu melalui fuel quantity indicator yang ada di kokpit, atau kita bisa lihat langsung melalui atas wing. Untuk yang mengetahui dari fuel quantity indicator, cara kerjanya yaitu dari fuel quantity transmitter, langsung masuk datanya dan diproses oleh GEA atau Garmin Engine and Airframe. Setelah data-data tersebut diolah oleh GEA, maka data-data tersebut akan ditampilkan melalui Garmin dengan nama fuel quantity indicator. Seperti ini indikator yang ada di kokpit. Nah, untuk view sistemnya tersebut, dari wing sendiri ada dua ya, dari kanan atau dari kiri. Dalam wing terdapat screen atau filter. Filter ini berada di wingnya untuk menyaring kotoran-kotoran sebelum fuelnya masuk ke sistem. Pada wing juga terdapat 5 drain valve, 5 tempat untuk mengedrain fuel tersebut. Setelah dari wing atau dari fuel tank, fuel akan turun ke fuel selector valve. Tujuan dari fuel selector valve adalah untuk menyarankan fuel yang mana yang akan digunakan. Misal, pada wing kiri, fuel masih terasa banyak. Jadi kita harus menggunakannya sebelah kiri untuk menyeimbangkannya. Atau kita bisa menggunakan dua-duanya, atau yang namakan both. Untuk dua aliran dari fuel ini akan masuk ke sistem. Pada fuel selector valve, terdapat fuel selector valve drain. Nah, drain valve pada selector valve digunakan untuk menguras fuel yang ada di selector valve. Setelah itu, fuel akan turun melalui saluran-saluran fuel untuk selanjutnya menuju ke reservoir tank. Di reservoir ini juga terdapat drain valve. Sama tujuannya, yaitu untuk menguras fuel yang ada di reservoir. Setelah itu, fuel akan turun ke auxiliary fuel pump. Auxiliary fuel pump ini terdapat switch pada kokpit. Switch-nya itu namanya auxiliary fuel pump switch. Switch ini hanya dinyalakan selama 5 detik. Kenapa? Karena jika ini dinyalakan lebih dari 5 detik, maka di sini akan terjadi penumpukan fuel. Jika ini terjadi penumpukan fuel, fuel akan terkuras melalui fuel reservoir drain valve. Supaya tidak terjadi penumpukan. Setelah fuel disedot oleh auxiliary fuel pump, fuel akan turun ke fuel shut-off valve. Fuel shut-off valve ini digunakan untuk membuka atau menutup aliran fuel. Setelah itu, fuel akan turun ke fuel strainer. Di fuel strainer ini juga ada fuel drain, digunakan untuk menguras juga. Fuel strainer ini bisa juga disebut filter atau penyaring. Jika di sini fuel masih kotor, maka disaring di sini. Setelah itu, fuel akan menjadi bersih dan masuk ke EDP atau Engine Driver Pump. Di EDP ini, kita bisa melihat yaitu fuel control unit atau fuel distributor unit. Fuel control unit ini digunakan untuk mengatur jumlah fuel yang akan keluar dari fuel tank ke sistem yang akan nanti disalurkan pada silinder-silinder. Atau yang dinamakan fuel distributor unit.
untuk mendistribusikan ke silinder-silinder itu. Untuk mengetahui fuel flow atau aliran dan fuel yang telah digunakan, maka ada namanya fuel flow indicator. Sama, data-datanya akan diproses oleh Garmin Engine and Airframe atau GEA. Dan datanya setelah diolah akan dimasukkan ke Garmin yang ada di cockpit. Jika throttle menutup, maka fuel akan kembali ke reservoir di sebelah sini. Sebelum ke reservoir, yang ada namanya check valve, digunakan untuk menyalakan aliran fuel supaya fuelnya tidak kembali ke sini. Jadi arahnya tetap ke sini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.